Hadirin Bapak Ibu yang jemaah zuhur yang berbahagia, syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka seluruh apapun kebutuhan manusia sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya nikmat demi nikmat yang dimiliki dan diberikan oleh Allah kepada kita sangatlah luar biasa, dan itu pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, mustahil kalian akan sanggup untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, di antara sekian banyaknya nikmat yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya, tetapi Rasulullah pernah menggarisbawahi ada dua nikmat yang perlu kita perhatikan. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, nikmatani makbudun fihi annas. Ada dua kenikmatan yang kata Rasulullah yang manusia senantiasa terlalaikan oleh nikmat ini. Yang pertama kata Nabi asyiha, yang kedua al-faraq. Yang pertama kata Rasulullah, yakni ketika Allah memberikan kalian sehat, yang kedua diberikan waktu yang lapang. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ketika para ulama mengatakan ada kalimat hadis tersebut makbun. Makbun itu ada dua pendapat ulama tafsir. Satu dikatakan orang makbun itu adalah orang yang dirugikan oleh penjual. Ketika bapak membeli barang, kemudian kita rasanya salah tawar, atau mungkin penjualnya akan menipu kita. Apa yang terjadi? Lamo tekanangnya pak. Bahkan maaf, tipuan itu akan ingat dan kita akan berjanji tidak akan lagi membelikan barang itu kepada dia. Nah, dalam hadis itu disebut dengan makbun. Nah, yang kedua ulama katakan, apa makna makbun itu? Orang yang kurang akalnya. Artinya kalau dibawa ke dalam bahasa kita, orang yang tidak pandai memanfaatkan dua hal ini. Satu, kesehatan. Yang kedua, dia waktu memiliki kosong, maka mereka sesungguhnya orang yang kurang akalnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang diingatkan oleh Rasulullah? Yang pertama itu sehat. Bahkan maaf, dalam hadis itu senantiasa dikatakan sehat itu barometer untuk kebahagiaan hidup, Pak. Maka Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi ma'apan fi jasadihi wa indahu qautu yaumihi. Barang siapa yang kata Rasulullah sehat badannya, kemudian aman keluarganya, tercukupi kebutuhan pokoknya hari itu, maka Rasulullah katakan orang itu sudah kaya. Sidang jemaah yang berbahagia, apa buktinya sehat itu mahal dan kita butuhkan? Tengok, kalau kita ketemu apa pertanyaannya? Apa kabar? Pasti jawabannya sehat. Nggak pernah kita ditanya, Pak, apa pangkat? Nah, ada orang nanya, Pak, berapa harta Bapak? Nggak ditanya. Pasti yang ditanya itu sehat. Saking butuhnya kita kesehatan, coba lihat. Orang kalau sakit mau habis hartanya untuk sehat. Zaman modern ini lebih canggih, Pak. Ada namanya asuransi kesehatan. Kalau yang dibuat oleh pemerintah namanya BPJS. Yang kelas 3 itu Pak, 35.000 itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau sempat satu keluarga 5 kakak bayar 35.000, artinya dia wajib mensetor 170.000 per bulannya. Kalau satu bulan 170.000 kali setahun, Pak. Maaf cerita, dia bayar itu selama 10 tahun. Tidak pernah dia pakai. Tapi kalau ditanya, mengapa Bapak bayar? Untuk antisipasi Pak Ustadz, kalau awak bisa sakit. Berapa banyak orang hari ini, Pak, pakai asuransi kesehatan, bayar jutaan, inilah namanya. Tapi kadang-kadang apakah dia tahu kalau dia sakit? Tapi mengapa mereka mau membayar? Karena itu sehat, itu mahal. Maka subhanallah, luar biasa hari ini. Banyak kadang-kadang maaf di antara kita yang sengaja kadang-kadang memasukkan anaknya, di mana anaknya kuliah, Pak, di fakultas kedokteran. Mengapa? Karena dianggap bekerja jadi dokter itu profit, Pak. Maka begitu mahalnya sehat. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ya tanim khamsan qabla khamsin.
Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu di antara yang 5 itu Rasulullah katakan, wasihataka qabla sakomika. Masa sehat kalian sebelum datang masa sakit. Bagi orang yang bertakwa, Pak, sehat itu mahal. Bapak bisa datang ke masjid, kita bisa berimpak, maaf, sebanyak apapun kekayaan kita, Pak. Maka kalau kita sakit, selesai, Pak. Maka dulu ada seorang murid datang kepada gurunya, mengeluh tentang apa yang dia terjadi. Sang guru mengatakan, mau enggak aku ambil matamu, saya bayar 10 dinar. Dia katakan enggak. Kalau begitu saya beli kakimu 100 dinar, mau tidak? Tidak. Kalau begitu apa yang engkau keluhkan? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mahal, Pak, kalau ginjal sudah sakit untuk dikembalikan kepada asal. Walaupun orang hari ini, maaf, punya uang yang banyak, belum tentu ada orang yang mau menjual ginjalnya. Maka ketika sehat, manfaatkan waktu, datang ke masjid, bisa bangun malam salat tahajud, kuat puasa, lakukanlah, Pak. Karena maaf, kalau sudah sakit, kekayaan yang begitu banyak nggak ada gunanya, Pak. Mobil Bapak mereknya luar biasa, tapi nggak boleh, nggak bisa duduk di atas auto. Untuk apa dia apa auto yang cak tu? Subhanallah, duit banyak tinggal rekening tangan, nggak berguna. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan oleh Nabi itu, yakni al-faraq, waktu yang kosong. Kalau kita baca, Bapak Ibu yang berbahagia, ulama-ulama dulu bagaimana mereka mempergunakan waktu. Ada seorang syekh namanya Al-Baghdadi. Sampai dia katakan, kemana dia berjalan maka dia akan bawa buku. Di mana dia duduk maka dia akan membaca buku. Sampai satu ketika dia matinya ditabrak oleh kuda. Karena dia sudah mulai tua, pendengaran sudah mulai berkurang, lewat kuda dia baca buku, tak dengar kuda itu, maka ditabrak kuda, kemudian dia terlempar. Itulah hebatnya orang dulu memanfaatkan waktu, Pak. Boleh dikatakan bagaimana orang dulu memanfaatkan waktu sebagaimana kita mempergunakan handphone hari ini. Subhanallah. Anak kita luar biasa, Pak. Kalau udah megang handphone, tidak ingat. Tapi yang dibacanya apa? Subhanallah. Maka waktu itu, maka ada orang mengatakan, sekaya apapun Anda bisa membeli apapun. Tapi ada yang tidak bisa kita beli, yakni membelikan waktu yang telah terbuang. Subhanallah. Waktu, Pak, maaf, maka dikatakan Nabi di dalam hadis itu, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Belum melangkah anak Adam itu di akhirat ditanya tentang 4 hal. Salah satunya mengatakan an umrihi fi mastakmal, tentang umurnya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu adalah kumpulan hari-hari yang menyatu dalam umurnya. Maka subhanallah, Bapak yang hari ini menyesal kok tidak dari kemarin, ya sudah, Pak, yang kemarin tidak akan kembali. Maka ada orang mengatakan penyesalan yang paling buruk adalah menyesalkan mengapa kemarin saya tidak melakukan itu. Maka mari kita pergunakan 2 hal ini. Satu, alhamdulillah kita mesti sehat, jaga kesehatan, makan makanan yang baik, hindari merokok. Tapi alhamdulillah jemaah yang dalam masjid kok tidak ada yang merokok nampaknya. Di luar sudah rokok, kok tidak tahu yang bodoh. Pokoknya kini tidak ada merokok. Subhanallah. Kemudian maaf, untuk juga menjaga kesehatan, jaga harta kita. Subhanallah, harta itu mahal, Pak. Maka termasuk bapak-bapak masjid terus mengumpulkan donatur untuk membeli tanah. Bapak hari ini luar biasa, undang-undang perbankan kita berubah. Bapak menyimpan uang di bank sekarang tak ada tambahannya, Pak. Kalau ada tambahan di bank itu namanya bunga. Bunga itu riba. Di dunia sengsara, di akhirat menderita. Dari Bapak tabung ke bank menjadi dosa, bagus tabung ke akhirat, Pak. Insya Allah kalau Bapak bayarkan dan membantu masjid, itu investasinya jelas. Tidak percaya, Pak, abailah piti itu ke penitia itu, Pak. Nanti di akhirat temo, kalau tidak ketemu cari dia penitia itu nanti di akhirat. Mana janji dulu ya. Maka subhanallah luar biasa, saya membaca apa yang terjadi. Hari ini orang yang menabung di bawah 500 juta, maka tidak ada bunga. Jangan heran, Bapak nabung, akhirnya Bapak tak pernah ngambil, duit Bapak habis. Kenapa habis? Karena administrasi sama ATM-nya. Maka subhanallah, daripada Bapak memberikan orang kaya, lebih baik pergunakan harta itu. Pergunakan untuk menambah fasilitas dan sarana yang memang saat ini masjid kita ini membutuhkan untuk itu, dan mudah-mudahan dalam jangka dekat ini bisa kita menggantinya. Saya yakin kita ini diberikan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangan, dan mudah-mudahan kelebihan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.